Tes. Belum ini? Tes. Bos, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terakhir yang tadi kita bahas adalah tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ada perselisihan dengan para ulama di bulan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi. Setelah mereka bersepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat pada umur 40. Nah, tapi bulannya ada perselisihan. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Walaupun kita tidak tahu persis tanggalnya. Sebagian kaum muslimin merayakan hari nuzulul Quran pada tanggal 17. Ini berarti mengklaim ya turunnya Al-Quran adalah tanggal 17. Ini nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala cuma mengatakan bulan Ramadan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menjelaskan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Berarti kemungkinan besar bukan pada tanggal 17. Taib. Pendapat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diangkat sebagai nabi adalah pada bulan Rabiul Awal. Alasannya karena Nabi mengatakan nubitu ala roksi arba'in. Aku diangkat sebagai nabi pada umur 40. Nabi lahirnya pada bulan Rabiul Awal. Berarti kalau 40 tahun ya pas bulan Rabiul Awal juga. Ya. Taib. Ala kulli hal itu ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Dan surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang ini memberikan lambang kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang memprioritaskan, menekankan kepada ilmu. Ya, menekankan kepada ilmu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya mana tadi? Yang ke-24. Summal wudhu'u was-salatu 'allama Jibrilu wahya rak'atani muhkamah. Kemudian wudhu dan salat. Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat tersebut adalah 2 rakaat sebagaimana telah ditetapkan. Jadi awal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ya diajari oleh Jibril tata cara berwudu dan tata cara salat.
Tapi sholat di sini bukan sholat sebagaimana sekarang ya, karena ini belum Isra Mi'raj. Belum Isra Mi'raj. Jelas? Nah, Nabi SAW diajari tata cara wudhu oleh Jibril. Ya, kemudian Nabi SAW mengajarkannya kepada Khadijah. Kemudian sholat 2 rakaat. Diriwayatkan ya, sholat 2 rakaat di pagi hari dan sholat 2 rakaat di sore hari. Belum 5 kali dalam sehari seperti sekarang ini, karena ini belum peristiwa Isra Mi'raj ya, dan itu diajarkan oleh Jibril. Dan ini ada dalam sebagian riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Al-Hakim, disahihkan oleh Syekhul Albani, anna Jibril atahu fi awwali ma uhiya ilaih fa'allamahu al-wudu'a was-shalah, bahwa Jibril ya, ketika memberikan wahyu kepada Nabi SAW pertama kali, Jibril mengajarkan kepada Nabi wudhu dan sholat. Ya, tapi sholat di sini bukan seperti sholat yang sekarang ini, karena ini belum peristiwa Isra Mi'raj. Ya, disebutkan dalam riwayat 2 rakaat ya di waktu pagi dan di waktu sore. Hanya itu saja. Baik. Summa madad isruna yauman kamilah faramatil jinna nujumun hailah. Kemudian 20 hari setelah itu, 20 hari setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, jin dilempari oleh nujum, bintang-bintang, hailah ya, hailah karena rasa takut, panik ya. Kemudian farmatil jinna nujumun hailah. Jadi ini peristiwa tentang di mana jin yang mencuri-curi wahyu dari langit, dia dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang-bintang. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-9. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam. Kami memiliki tempat dulu ya untuk mencuri-curi pendengaran berita langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Adapun sekarang siapa yang mendengarkan, mencuri-curi pendengaran dari langit, maka dia akan mendapatkan lemparan ya dari bintang meteor. Ya. Nah, artinya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka ya langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari jin, sehingga mereka tidak bisa mencuri-curi berita dari langit. Makanya disebutkan bahwa setelah Nabi SAW diangkat sebagai nabi, orang-orang Quraisy melihat bintang-bintang ya yang dilempar meteor jatuh ya. Dan disebutkan dalam riwayat juga bahwa dulu jin itu, sebagaimana kata Ibnu Abbas dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi, bahwa dulu jin itu mencuri-curi pendengaran. Dia punya tempat di langit sana untuk mencuri-curi berita. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka nggak bisa lagi, karena dilempar sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bintang-bintang tadi, dengan meteor-meteor. Akhirnya mereka penasaran, ini kenapa ini kok sudah tertutup, nggak bisa mencuri-curi lagi. Laporlah mereka kepada bos mereka, iblis laknatullah alaih ya. Kemudian bosnya menyuruh untuk kepada para prajuritnya mencari ada apa gerangan ini. Ternyata mereka melihat Nabi SAW sedang sholat. Ini penyebabnya. Ini penyebabkan. Gara-gara dia akhirnya langit sekarang tertutup oleh kita. Kita nggak bisa lagi mencuri berita dari langit. Dan ini salah satu fungsi dari bintang, yaitu sebagai ya lemparan bagi setan. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 5, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman
lisyayatin. Dan kami menghiasi langit dengan masabih, dengan bintang-bintang. Jadi fungsi yang pertama, bintang itu sebagai perhiasan, keindahan. Ya, kita kalau lihat langit ya di malam hari dengan adanya bintang-bintang terlihat apa? Indah. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami menjadikan bintang-bintang tersebut adalah rujum. Rujum itu artinya lemparan bagi setan. Lemparan bagi setan. Ini fungsi yang kedua, yaitu lemparan untuk setan. Yang ketiga, fungsi dari bintang adalah sebagai petunjuk jalan. Jadi bintang memiliki tiga fungsi ini. Keindahan, yang kedua lemparan bagi setan, dan yang ketiga adalah petunjuk jalan. Selain daripada itu, maka bukan tujuan dari bintang. Seperti apa sekarang orang banyak ya, ilmu nujum, astronomi dan sebagainya, sehingga mengkaitkan hal itu dengan apa yang terjadi di bumi, maka ini adalah perdukunan. Ya, ini tidak diperkenankan. Summa da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islami. Kemudian beliau berdakwah bukan selama 4 tahun ya. Setelah tahun keempat ya, fi arba'il a'wam maksudnya adalah pada tahun keempat, maksudnya tahun keempat setelah diutusnya Nabi SAW. Bil amri jahratan ilal islami, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk berdakwah dengan apa? Terang-terangan. Jadi Nabi SAW dulu setelah diangkat sebagai nabi, 3 tahun lamanya beliau berdakwah secara sir. Sir itu artinya sembunyi-sembunyi. Dia dakwai orang-orang yang terdekatnya terlebih dahulu. Nomor 1 tentunya istrinya, Khadijah. Makanya dia adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Kemudian sahabat karibnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian keponakannya, Ali bin Abi Thalib. Kemudian budak Khadijah, Zaid ibnu Harisah. Ya, kemudian Waraqah bin Naufal, ini pamannya Khadijah. Ya. Dan jika kita lihat, ternyata Nabi SAW nggak membeda-bedakan dalam dakwah. Ada anak kecil, ada perempuan, ada budak, ada orang kaya. Abu Bakar orang kaya, pebisnis. Ya. Nah, jadi beliau mendakwai anak kecil, mendakwai perempuan, mendakwai budak. Itulah keindahan dakwahnya Nabi SAW. Ya, makanya kita kepada siapapun kita dakwai. Kita dakwai. Ketemu orang kaya, orang pebisnis, kita dakwai. Kita ajak. Ya, ketemu anak kecil, ketemu perempuan, kita bisa mendakwai, ya, kita dakwai. Ya, niatkan untuk mengajak mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab dakwah beliau tersebut, ya, akhirnya sedikit demi sedikit banyak yang menerima Islam. Dengan sebab Nabi SAW mendakwai Abu Bakar, Abu Bakar mendakwai rekan-rekannya. Di antaranya yang terkenal Utsman bin Affan. Ini dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karena ini orang-orang kaya. Utsman bin Affan pedagang juga. Abdurrahman bin Auf, nah, sesama bisnis. Ya, Abdurrahman bin Auf. Kemudian Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha. Dan mereka ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu salah satunya adalah karena jasa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Setelah 3 tahun lamanya, dan itu tentu masa yang sangat berat ya, karena awal-awal mendakwahi itu berat ya, bahkan banyak Nabi SAW mendapatkan pertentangan, baik dengan ucapan dibilangin apa, tukang sihir
ya, penyair, dibilangin gila, majnun, ya. Kadang bukan hanya itu saja, beliau juga dipakai fisik, kekuatan, ya, pakai fisik. Makanya beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang lemah, mendapatkan apa? Penganiayaan. Bilal misalkan, ya disiksa, dipanaskan di padang pasir, diterik matahari siang bolong. Khabbab ibnul Arat disetrika oleh majikannya, makanya punggungnya gosong, membekas sampai pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia tunjukkan kepada Umar bin Khattab, ya, Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, ya, ditusuk oleh Abu Jahal sampai tembus ke farjinya, ya, dan dia adalah wanita yang pertama kali syahid dalam Islam. Disiksa, suaminya juga demikian, ya, Yasir. Demikian juga anaknya Ammar dipaksa untuk apa? Murtad dari agama Islam, ya, karena terpaksa. Akhirnya apa? Dia pun mengucapkannya walaupun terpaksa, hatinya tetap beriman, ya. Makanya Allah SWT menurunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tetap yakin dalam keimanan, ya. Makanya ikhwan, kita belajar seperti ini untuk memperkuat akidah kita. Kita ini sekarang, ya, dalam menjalankan agama, dalam menjalankan sunnah Nabi, belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para sahabat Nabi SAW. Baru cuma dibilangin, paling dibilangin apa? Cingkrang, banjiran, wahabi, ya, radikal, paling cuma gitu doang. Belum kita mengalami seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi, seperti Khabbab, seperti Bilal, seperti Sumayyah, ya. Maka hendaknya bagi kita untuk apa? Kuat di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun banyak orang yang mengucilkan, banyak orang yang membenci, memang ini resiko, konsekuensi, ya. Seperti kata Waraqah bin Naufal, dan itu jauh-jauh hari sudah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-mutamassiku bisunnati yauma idzin qalqabidi alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman seperti memegang bara api. Nah, setelah 3 tahun beliau dakwah secara sirriyah, akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hijr ayat 95, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ya, terang-teranganlah kamu dengan apa yang kamu diperintahkan oleh Allah SWT. Artinya di sini perintah untuk berdakwah secara apa? Terang-terangan. Makanya setelah itu Nabi SAW terang-terangan dikumpulkan keluarganya, ya, kerabat-kerabatnya, ya, didakwai. Semakin, ya, berat penderitaan Nabi, tantangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, semakin berat. Yang tadi sembunyi-sembunyi aja sudah mendapatkan tantangan, apalagi terang-terangan, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita, ayyuhal ikhwah, faedah penting, bahwa di dalam berdakwah itu butuh apa? Tahapan. Tapi 3 tahun Nabi SAW apa? Sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Bukan berarti kita sekarang harus nunggu 3 tahun dulu baru kemudian berdakwah dengan terang-terangan. Enggak, ya. Ya, tidak demikian. Kita berdakwah sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi. Kalau antum bisa terang-terangan, langsung terang-terangan. Nggak perlu apa? Sembunyi-sembunyi. Tapi kalau keadaan misalkan mengharuskan kita sembunyi-sembunyi, ya sembunyi-sembunyi. Misalkan kalau terang-terangan nggak boleh, dilarang. Misalkan kita hidup di satu zaman, misalkan pemerintah melarangnya, ya udah di rumah. Ya, tergantung kepada apa? Kondisi. Dan hukum asal dakwah sekarang ini adalah terang-terangan. Hukum asal dakwah sekarang ini adalah terang-terangan. Malah kalau rahasia dicurigai. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'lam annahum ala ta'sisi dhalal." Kalau kamu melihat ada suatu kaum
yang sembunyi-sembunyi dalam agama mereka. Kok ada kajian, wah, harus di tengah hutan misalkan, di tengah lautan, di bawah tanah. Ada sebagian pergerakan-pergerakan seperti itu, sembunyi-sembunyi dia. Ya, nah ini malah apa? Meragukan ini. Islam ini sekarang sudah terang-terangan. Taraktukum ala baydha naqiyya lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kepada kalian ini apa? Ya, terang, jelas, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Jadi seorang sekarang ketika berdakwah nggak pakai nunggu 3 tahun dulu, Syriah dulu baru kemudian Syariah, tidak. Tetapi berdakwah sesuai dengan apa? Kondisi. Ya, kalau memungkinkan dengan jahriyah, dengan terang-terangan, maka itu hukum asalnya. Ya, tapi kalau memang tidak memungkinkan secara jahriyah karena kondisi, maka hendaknya menggunakan sistem apa? Sirriyah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Intinya kita berdakwah semampu kita. Seperti ya yang dilakukan oleh siapa? Para nabi. Di antaranya Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailau wa nahar. Aku mendakwai kaumku ya di siang hari dan di malam hari. Bahkan dimanapun tempat, walaupun di penjara. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun di penjara beliau juga apa? Tetap mendakwai. Jadi jadilah orang-orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, berdakwalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu misalkan bisa mendakwai di komunitas remaja misalkan, apa yang antum mampu, ya lakukan. Ya, di komunitas pengusaha karena antum pengusaha, berdakwah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, ya jadilah kalian penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak semua dai atau ustadz itu bisa masuk di semua ini ya, komunitas ya. Nah, kadang ada sebagian orang mungkin dia malah bisa masuk yang ustadz nggak bisa masuk di situ. Ya, maka hendaknya bagi kita intinya adalah bagaimana berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin. Nah, ya, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang, baik hidayah Islam ataupun hidayah sunnah, ya, dengan sebab dirimu, dengan sebab perantara kamu, itu jauh lebih baik daripada onta-onta merah. Dan onta merah adalah harta yang paling berharga di bangsa Arab. Taib, selanjutnya wa arba'un minan nisa'i wasna asyar. Dan ada 4 wanita serta 12 minar rijali sahbin kullun qad hajar. Ya, 12 laki-laki dari kalangan sahabat yang berhijrah. Ila biladi al-hubsi fi khamisi amin wa fihi adu summa adu. Ya, apa itu? Amlam. Taib, la malam wa fihi adu summa adu la malam, menuju negeri Habasyah. Habasyah itu daerah Sudan, Ethiopia. Ya, di tahun yang ke-5. Kemudian di tahun yang sama mereka kembali lagi ke Mekah. Ya, kemudian mereka kembali lagi ke Habasyah. Taib, ini berbicara tentang peristiwa hijrah ke Habasyah. Jadi seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa awal-awal dakwah itu tantangannya begitu apa? Berat. Sehingga para sahabat mendapatkan penganiayaan. Ada yang sampai meninggal dunia ya, seperti Sumayyah, ada yang disiksa. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengizinkan kepada para sahabat untuk hijrah. Hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ya tempat, walaupun itu tempat bukan tempat yang muslim, tapi setidaknya bisa lebih apa? Aman dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang dipilih oleh Nabi SAW adalah kota atau negara Habasyah. Ya, kata Nabi SAW, inna biha malikan la yudlamun nasu indah. Di negeri Ethiopia, di sana ada seorang raja, ya, yang mana orang-orang di sekitarnya tidak akan dizolimi. Dia seorang raja yang baik. Ya, dia walaupun Raja Najasyi saat itu, ya, dia agamanya apa? Nasrani, Masih. Sama saja di Mekah juga negara kafir saat itu, tapi Rasulullah SAW ingin mengambil madharat yang lebih apa? Ringan. Makanya dipilih, ya, memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah. Dan hijrah ayyuhal ikhwah adalah wajib hukumnya manakala seorang, ya, tidak bisa untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u al-hijrah hatta tanqati at-taubah wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak, ya, terputus sampai taubat terputus, dan taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat, yakni sampai apa? Kiamat. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita peristiwa hijrah ini, ya, menunjukkan kepada kita satu, ya, bahwa kita harus sabar menghadapi ujian dan cobaan dalam menjalankan agama, seperti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka sabar, kuat, walaupun banyak tantangan, baik tantangan berupa ucapan, sindiran, celaan, ya, atau juga fisik. Ya, walaupun fisik. Bahkan sebagian ada yang berusaha untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyakiti Nabi SAW, ya. Mungkin pernah kita dengar dalam sirah, pernah kita baca Nabi SAW saat sholat, ya, ketika sujud, orang-orang kafir Quraisy ngasih jerohannya unta, ya, kepada Nabi SAW, sampai kemudian putri beliau Fatimah yang membersihkannya. Ya, ini penderitaan-penderitaan, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dengan apa? Sabar. Yang kedua, ya, wajib berhijrah manakala seorang itu tidak bisa menjalankan agamanya. Ya, tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik, maka pindahlah ke tempat di mana kita bisa, ya, hijrah, karena lingkungan itu memiliki peran yang sangat besar. Allah menciptakan kita di dunia ini untuk ibadah, dan dunia ini luas. Kalau kita di suatu tempat tidak bisa menjalankan ibadah, maka pindahlah ke tempat yang lain di mana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah ada dua macam. Hijrah, ya, tempat. Dan ini yang kita bahas, hijrah tempat, yaitu hijrah dari negara kafir di mana seorang tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju negara Islam. Seperti hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua adalah hijrah, ya, amal, hijrah perbuatan, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari maksiat menuju ketaatan. Warrujza fahjur, dan kesyirikan hijrahlah, yakni hijrahlah dari kesyirikan. Makanya hijrah yang paling utama adalah hijrah dari syirik menuju tauhid. Itu hijrah yang paling utama. Ya. Dan inilah hijrah yang sesungguhnya, ikhwan. Hijrah yang sesungguhnya itu adalah hijrah perbuatan. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya, ya, Ar-Risalah Tabukiyah, atau dikenal dengan, ya, Zadul Muhajir ila Allah, bekal orang-orang yang hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menyebutkan hakikat hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah perbuatan. Karena kalau hijrah tempat itu jarang-jarang. Belum tentu sekali dalam seumur hidup. Ya kan? Seperti kita di Indonesia ini nggak perlu kita hijrah karena kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hijrah perbuatan wajib bagi kita. Masih banyak kesyirikan, masih banyak kebid'ahan, masih banyak kemaksiatan. Makanya Nabi mengatakan al-muhajiru man hajara ma nahallah. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dan
di antara faedah juga dari sini dapat kita ambil faedah, yaitu bolehnya meminta pertolongan kepada orang kafir saat kita butuh. Ya, Rasulullah SAW di sini mengizinkan kepada para sahabat hijrah ke Habasyah, padahal rajanya saat itu masih Nasrani. Demikian juga saat Nabi nanti hijrah ke kota Madinah, penunjuk jalannya Abdullah al-Uraiqid. Dia adalah seorang yang kafir. Ya, dia sama Abu Bakar, penunjuk jalannya Abdullah al-Uraiqid, seorang yang kafir. Ini menunjukkan boleh seorang meminta bantuan kepada orang kafir, ya, yang terpercaya, ya, saat memang kita membutuhkan. Ya, saat kita membutuhkan. Karena masalah-masalah dunia diperbolehkan kita berhubungan dengan orang-orang kafir. Ya, makanya Nabi SAW dulu jual beli juga dengan orang kafir. Bahkan Nabi SAW ketika meninggal dunia, baju besinya ya digadaikan kepada seorang Yahudi, ya, menunjukkan bahwasanya bisnis dengan orang kafir boleh-boleh saja, ya, selama bisnis tersebut adalah bisnis yang halal, ya, yang diperbolehkan oleh syariat. Taib. Jadi yang ikut hijrah pertama ke Habasyah itu kata beliau 4 wanita dan 12 laki-laki, ya. Mereka hijrah ke kota Habasyah, ya, negara Sudan, Ethiopia kalau sekarang, ya. Kemudian mereka kembali ke Mekah lagi pada tahun yang sama. Kenapa? Karena salah informasi. Mereka dapat informasi hoax. Ya. Jadi informasinya apa? Keadaan di Mekah sudah stabil. Ya, keadaan di Mekah sudah stabil. Ya, namanya mereka dapat berita tersebut senang sekali karena akan ketemu dengan kampung halaman, ketemu dengan keluarga mereka. Akhirnya balik lagi ke Mekah. Nyampe ke Mekah ternyata beritanya nggak benar. Ya, ternyata hoax. Berita hoax itu jadi sejak dulu sudah ada. Dan sekarang lebih banyak lagi dengan beredarnya media sosial. Ya, ini pelajaran penting juga. Sekarang kita hidup di zaman teknologi, di zaman media sosial, hendaknya kita hati-hati, selektif, tidak gampang percaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang datang membawa berita kepada kalian, cek terlebih dahulu. Jangan langsung diterima begitu aja. Ya, sekarang kan banyak berita-berita macam-macam itu. Wah, Wahabi anti sholawat, suka mengkafirkan. Ya, ini belum ngerti. Coba datang ke pengajian-pengajian Wahabi. Oh, mereka sangat cinta kepada Nabi. Buktinya ngaji sekarang sirah Nabi. Nah, iya kan? Nah, suka bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bukan solawat dangdutan. Ya, kan gitu. Tapi intinya kita harus selektif. Jangan gampang menerima berita. Ini ajaran Al-Quran, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini perlu kita tanamkan pada diri kita sekarang. Karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan hoax. Ya. Salah satun hum wasamanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul wa hunna asrun wasamanin summa qad aslama fis sadisi Hamzatul Asadi. Baik. Kemudian setelah mereka kembali dan ternyata tadi hoax gitu ya, akhirnya balik lagi. Wah, udah pegel-pegel, bayangkan ya, dari Sudan, dari Ethiopia, ya, saat itu belum ada pesawat. Ya, mereka datang ke Mekah ternyata nggak benar, balik lagi. Kali ini yang ikut ke Habasyah lebih banyak. Yang laki 38 orang. Ya, 38. Yang perempuan 18. Kalau yang pertama tadi cuman 12 orang laki-laki dan 4 perempuan. Lebih banyak ini yang ikut pada delegasi yang kedua ini. Ya. Taib. Summa qad aslama fis sadisi, kemudian masuk Islam pada tahun ke-6 Hamzatul Asad. Hamzah sang singa. Maksudnya singa Allah Subhanahu wa taala. Dia disebut dengan singa karena dia adalah seorang yang sangat pemberani. Makanya pada perang Badar
Kalau perang itu kan biasanya ada duel sebelumnya. Ya, ada duel, muqaddimah, pemanasan. Nah, itu yang jadi andalan adalah Hamzah sama Ali bin Abi Thalib. Itu nggak ada yang bisa ngalahin tuh. Ya, itu istilahnya apa? Pendekarnya gitu. Ya, pendekarnya yang mewakili ya kaum muslimin. Nah, masuk Islam Hamzah al-Asad, yaitu singa Allah SWT pada tahun ke-6 setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan masuk Islamnya Hamzah adalah membuat ciut orang-orang kafir dan membuat senang orang-orang kaum muslimin. Karena ini pemberani gitu kan. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu yang berani melawan orang-orang kafir. Ya. Nah, ditambah lagi setelah itu, nggak lama daripada itu disusul oleh Umar bin Khattab. Was. Ya. Makanya kata sahabat Ibnu Mas'ud, dulu kami ini takut, cemas, panik. Setelah masuk Islam Hamzah, setelah masuk Islam Umar bin Khattab, kami jadi lebih lega, lebih berani. Ya, dengan masuk Islamnya dua orang ini. Dan yang menarik, ayyul ihwa, ya, hidayah Allah SWT datang kepada Hamzah, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara spontan, tidak sengaja. Alkisah, beliau seorang pemburu, habis berburu, ya, dapat laporan bahwasanya Abu Jahal itu ya menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ya, menyakiti Nabi SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, ini orang-orang yang paling ya suka menyakiti Nabi SAW. Saat Nabi SAW berdakwah itu ya, ini Abu Lahab ini buntutin terus. Ya, ketika Nabi mendakwahi, Abu Lahab bilang, jangan percaya sama omongannya dia itu. Ya, dia itu gini. Maksudnya apa? Gila. Setiap orang yang didakwai oleh Nabi setelah itu apa? Nah, dikompori sama ya Abu Lahab, Abu Jahal, dan disakiti. Ya. Hamzah sebagai pamannya nggak terima ponakannya disakiti. Akhirnya nantang ya Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa yang berani-berani menyakiti ya keponakan saya, berhadapan dengan saya, karena saya sekarang sudah berada di agamanya. Padahal waktu itu belum masuk Islam. Setelah ngomong itu, akhirnya dia kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia untuk masuk Islam. Ya, keceplosan awalnya itu. Ya, tapi benar firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini ayat penting sekali, kaidah penting. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Ya, mungkin kita banyak menghadapi kejadian peristiwa-peristiwa seperti ini. Kadang nggak menyenangkan kita, kadang nggak mengenakkan kita. Padahal di dalamnya terdapat apa? Kebaikan untuk kita. Pernah ada sebuah peristiwa, ada seorang mau pergi gitu ya, safar. Dia udah ke bandara, ya, udah ke bandara mau naik pesawat. Nyampe sana ketiduran. Udah di ruang tunggu dipanggilin, ngorok ya, nah enak. Ketinggalan. Bangun-bangun marah dia sama petugasnya. Marah sama apa? Petugasnya. Kenapa saya nggak dibangunin? Padahal dia sudah diumumin tadi ya kan, dianya yang salah. Tapi kadang orang seperti itu marah-marah. Tak lama kemudian, ya, ada berita bahwa pesawat tadi ternyata kecelakaan. Semuanya mati, tidak ada yang tersisa satu. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah tadi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, marah, gak suka. Padahal itu apa? Baik bagi kalian. Allah sebenarnya memilihkan yang terbaik buat kita. Makanya ini hiburan bagi kita. Kalau kita ada masalah, ya, husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin misalkan udah
niat mau umroh, udah siap-siap, udah ke bandara. Bahkan sebagian ada yang sudah transit, sudah berangkat gitu ya. Bahkan sebagiannya sudah syukuran, udah pamitan nangis-nangis. Nah, ternyata nyampe sana, nggak boleh. Ada larangan, misalkan. Ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar, pahala kita insya Allah akan tetap ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat kita. Ya, karena keputusan tersebut adalah untuk kebaikan kita. Ya, kebaikan kita. Mungkin kalau terus nanti malah kena virus beneran, ya kan jadi berbahaya. Jadi kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peristiwa yang Allah pilihkan kepada kita. Dan ini juga pelajaran penting bagi kita ya, tentang faedah dan keberkahan membela Nabi. Kenapa Hamzah tadi mendapatkan hidayah? Karena dia membela Nabi. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah faedahnya kalau kita membela Nabi. Allah akan berikan hidayah kepada kita. Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Ya, karena membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita harus memiliki kecemburuan untuk membela Nabi Muhammad SAW, untuk membela sunnahnya, untuk membela hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ketika orang tua kita dicela, kita marah, kita cemburu. Istri kita ya dicela, kita marah, kita cemburu. Tapi Nabi kita dicela, kita biasa aja. Berarti Anda lebih cinta kepada istri, lebih cinta kepada kiai, lebih cinta kepada orang tua Anda daripada kecintaan Anda kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal seorang muslim wajib lebih cinta kepada Nabi daripada kepada siapapun. Ya, maka kita harus membela Nabi Muhammad SAW dari orang-orang ya yang mencela beliau, dari orang-orang yang menghujat hadis-hadis beliau, menghina sunnah-sunnah beliau. Nah, dan yang menarik lagi adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, beliau masuk Islam, ya, masuk Islam. Padahal sebelumnya dikenal orang yang sangat garang, orang yang sangat keras, memusuhi Nabi Muhammad SAW dan memusuhi Islam. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Dia pergi ke mau ya menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada orang mau kemana Umar? Ya, mau menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu ngapain menghabisi Nabi? Orang adikmu sendiri aja juga udah menerima ajarannya Muhammad kok. Pak terima, dia pergi ke rumah adiknya. Ternyata benar, didapati apa? Adiknya sedang membaca Al-Quran. Justru setelah mendengar adiknya membaca Al-Quran, disitulah hidayah Allah SWT ya turun kepada hati Umar yang keras saat itu. Allah lembutkan dengan Al-Quran. Di sini menunjukkan kepada kita apa? Bahwasanya Al-Quran melembutkan hati yang keras. Orang sekeras Umar bin Khattab bisa lembut hatinya ketika berhadapan dengan Al-Quran. Wahafid ala darsil Qur'ani fa innahu yulayyinu qalban qasiyan misla jalbadi. Kata Imam Ibnu Abdul Qawi, ya, dan seringlah kamu membaca Al-Quran karena Al-Quran itu bisa melembutkan hati yang keras seperti batu. Maka kita jika mendapati hati kita keras, ya, sekeras gunung, sekeras batu, ya, lembutkanlah dengan Al-Quran. Dan ini juga pelajaran penting bagi kita. Jangan putus asa dalam mendakwai seseorang. Ya, wah ini ada preman misalkan, ya rusak, gak bakalan dapat hidayah. Jangan, kita nggak pernah tahu. Ya, Umar orang yang sangat memusuhi Islam, tapi siapa yang menyangka bahwasanya ternyata justru Umar yang mendapatkan hidayah, ya, Islam. Abu Thalib yang membela Nabi SAW malah nggak mendapatkan hidayah. Hidayah itu di tangan Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada orang-orang yang dipilihnya. Kewajiban kita hanya menyampaikan, kewajiban kita hanya menjelaskan, tapi yang memberikan hidayah taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa ba'da tis'in min sini risalatih, dan setelah 9 tahun setelah kerasulan,
Wa mata Abu Talibin dzu kafalatihi. Ya, meninggal dunia Abu Talib yang senantiasa menjaga beliau. Ya, yang senantiasa menjaga Nabi, membela Nabi. Ya, beliau akhirnya juga meninggal dunia. Dan meninggal dunia Abu Talib dalam keadaan kafir. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, di detik-detik Abu Talib akan meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersikeras untuk mendakwainya, karena Nabi sangat sayang. Antum kalau sayang, maka dakwai, ajak dia kepada kebaikan. Antum sayang istri, dakwai istri antum. Ya, jangan cuma mengaku cinta sayang tapi dibiarkan ya dalam kemaksiatan dosa. Orang yang mencintai, maka dia akan mengajak kepada kebaikan. Itu tanda cinta. Nabi SAW karena kecintaannya kepada pamannya, dia mengatakan apa? Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimah uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang bisa nanti saya jadikan sebagai alasan untuk membelamu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan syafaat kepadamu ya di hari akhirat kelak. Karena Allah ya akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang bertauhid. Adapun orang-orang yang kafir nggak akan bisa mendapatkan syafaat. Katakan la ilaha illallah sebagai tanda bahwa engkau bertauhid, bahwa engkau telah masuk Islam. Nah, sampingnya ada Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, ini dua temannya Abu Talib. Dia mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu apa? Membenci agamanya Abdul Muttalib. Akhirnya Abu Talib pun kemudian meninggal dunia dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam. Ya, tidak masuk Islam. Padahal membela Nabi. Ya, tapi itulah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abbas, paman Nabi yang lain, tadi sudah kita sebutkan ya, paman Nabi yang masuk Islam dua, Hamzah sama Abbas. Yang enggak masuk Islam dua juga, Abu Talib sama Abu Lahab. Ya, itu karena namanya salah. Ya, Abdul Manaf dan Abdul Uzza. Nah, Abbas mengatakan pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya, apakah kamu bisa membantu pamanmu Abu Talib? Padahal di akhirat nanti, padahal dia selalu apa? Membela kamu, menolong kamu. Kata Nabi, huwa fi dhahdahin minan nar. Dia di neraka. Ya, di neraka. Di muka. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Andaikan bukan karena sebab saya, mungkin dia malah di bagian bawahnya. Karena ini orang kafir, nggak bisa juga dikeluarkan dari neraka. Ya, kafir. Jadi Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Ini penting karena sebagian kelompok seperti orang-orang Syiah, mereka mengatakan bahwasanya Abu Talib masuk Islam. Masuk Islam. Dan ini menyelisih riwayat dalam Bukhari dan Muslim. Lebih parah lagi, ada yang orang tuanya Nabi masuk Islam. Ya, ada yang menyebut seperti itu, pakai hadis-hadis yang palsu. Katanya Nabi orang tuanya Nabi dihidupkan kembali. Ada hadisnya palsu tapi. Ya, dihidupkan lagi, kemudian mereka bersahadat, terus mati lagi. Ya, tapi hadisnya apa? Maudhu, palsu. Ya, palsu. Jadi maksudnya mungkin mau membela Nabi, mencintai Nabi gitu ya. Tapi dengan hadis-hadis yang palsu ya nggak bisa, ya nggak bisa. Nah, kita mencintai Nabi, ya, tapi dengan dalil, bukan dengan perasaan. Taib. Dan ini kisah Abu Talib ini memberikan kepada kita faedah banyak ya. Di antaranya faedah bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hidayah taufik. Nabi walaupun bersungguh-sungguh, bersikeras ya, ingin agar Abu Talib ya masuk Islam, tapi kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan bisa.
Karena hidayah taufik hanya di tangan Allah. Nabi hanya menyampaikan, Nabi hanya menjelaskan. Ya, makanya hidayah ada berapa? Ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Yang bisa kita lakukan hidayatul irsyad, penjelasan, menyampaikan. Tapi yang memberikan hidayah taufik, membuka hati seseorang menerima hidayah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua di antara faedah ya dari kisah Abu Thalib ini adalah apa? Bahayanya teman yang rusak. Salah satu faktor yang menyebabkan Abu Thalib nggak masuk Islam, padahal Nabi SAW mendakwahinya dengan tauhid, ya, dikarenakan apa? Teman-temannya yang rusak. Abu Jahal, Tua bin Abi Umayyah tadi. Ya, makanya perhatikan teman-teman kita. Almar'u ala dini khalili. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Kalau kita pengen baik, temannya juga harus yang baik. Antum pengen hijrah, ganti teman juga. Jangan antum pengen hijrah tapi teman-teman yang rusak masih antum bergaul dengan mereka. Jadi rusak lagi. Ya, karena pengaruh teman itu luar biasa. Ya, luar biasa. Abu Thalib salah satu sebabnya adalah karena temannya tadi. Ya. Yang ketiga di antara faedah penting juga adalah bahayanya mempertahankan adat nenek moyang. Ya, kenapa Abu Thalib ya tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW? Karena dia mempertahankan agama nenek moyangnya. Padahal agama nenek moyangnya di atas kebatilan, kesesatan. Dia pertahankan. Maka kita tidak boleh mempertahankan agama nenek moyang kita kalau itu bertentangan dengan agama Islam. Ya, kalau cuma adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Islam, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, sudah bertentangan dengan akidah, ya, jangan kemudian beralasan dengan ini adalah ya warisan nenek moyang, warisan leluhur kita, budaya dari masa ke masa. Sebagian orang melegalkan ya perkara-perkara yang bertentangan dengan agama dengan alasan itu adalah budaya nenek moyang, ini adalah warisan turun temurun dan sebagainya. Ya, nah, dan di antara faedah penting juga adalah bahwa yang menjadi patokan ya seseorang itu adalah di akhirnya. Andaikan misalkan Abu Thalib menerima ya hidayah, menerima Islam, pasti dia akan selamat dari neraka. Karena innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal itu tergantung kepada apa? Penutup akhirnya. Makanya ikhwan, kita harus berusaha dan harus banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena penilaian akhir itu adalah di akhir. Penilaian kita itu di akhir. Awalnya mungkin orang itu kelihatannya baik, tapi kalau di akhirnya rusak, ya, itu yang menjadi patokan. Ya, sebaliknya orang yang mungkin rusak, tapi setelah itu bertaubat kepada Allah SWT, yang menjadi patokan adalah akhirnya. Yang dinilai adalah akhirnya. Ya, nah, jadi penyelamat utama kita adalah tauhid. Makanya pernah ya dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan di akhirat? Apa kunci keselamatan di akhirat? Masya Allah ya, Abu Bakar yang udah dijamin masuk surga nanya kepada Nabi, gimana caranya, gimana kiatnya supaya selamat nanti di akhirat. Ini menunjukkan bahwa para sahabat begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang itu menerima apa yang saya katakan kepada paman saya, ya, man qabila minni al-kalimata allati alqaituha ala ammi fa'aba fahiya lahu najah.
Siapa yang menerima suatu kalimat yang pernah saya sampaikan kepada pamanku, yaitu Abu Talib. Apa yang kalimat yang disampaikan? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Siapa yang menerima kalimat tauhid yang pernah saya tawarkan kepada paman saya, yaitu Abu Talib, ya, tapi sayang dia aba. Aba maksudnya apa? Dia nggak mau menerimanya. Andaikan dia menerima, siapa saja di antara kita yang menerima, fahiyalahu najah, itu adalah kunci keselamatan di akhirat. Jadi kunci keselamatan kita di akhirat adalah manakala kita apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat. Setelah itu Khadijah juga meninggal dunia. Ya, meninggal dunia pada tahun 9 setelah diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya tahun itu, tahun yang sama ya, tahun 9 itu ditinggal mati oleh pamannya, ditinggal mati setelah itu oleh istri tercintanya Khadijah, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tahun kesedihan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ditinggal mati oleh pamannya yang selalu membelanya, yang selalu menolongnya, dan ditinggal oleh istri tercintanya, yaitu Khadijah. Ya, yaitu Khadijah. Dan Nabi mimba di ayyamin salasatin madat, ya, setelah 3 hari setelah kematian Abu Thalib, setelah 3 hari setelah Abu Thalib langsung istrinya. Ya, tapi betapa sabarnya Nabi ya. Ditinggal mati oleh ayahnya, ditinggal mati oleh ibunya, kakeknya, ditinggal mati oleh anaknya, ya kan? Makanya tadi sudah saya sampaikan, setiap penderitaan dan musibah yang kita alami, ingatlah penderitaan Nabi SAW. Semuanya ada pada beliau, tapi beliau sabar, beliau kuat, beliau tegar. Ya, apapun penderitaan yang kita alami, Rasulullah SAW pernah mengalaminya. Bahkan banyak penderitaan yang dialami oleh Nabi, kita belum merasakannya. Ya, kita belum merasakannya. Maka ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu sabar dalam menghadapi apa? Ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya ya, bahwa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh Khadijah. Ya, ditinggal mati oleh Khadijah itu setelah beliau berapa? Menikah dengannya selama 25 tahun. Satu-satunya istri yang tidak dipoligami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menikah lagi saat masih ada Khadijah. Ya kan? Rasulullah nggak menikah lagi. Tapi bukan berarti ada sebagian yang salah paham juga. Ya. Jangan berpoligami kecuali setelah istri mati duluan. Ada yang salah paham juga. Ya. Nggak boleh berpoligami kecuali kalau istrinya sudah meninggal dunia. Bukan seperti itu juga. Tapi ini salah satu keistimewaannya siapa? Khadijah. Ya. Salah satu keistimewaan Khadijah, dia punya anak-anak, dan Rasulullah SAW bertahan lama, 25 tahun Rasulullah SAW bersama Khadijah, dan banyak kenangan-kenangan bersama Khadijah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha sampai apa? Cemburu kepada Khadijah. Ya, disebutkan dalam hadis, saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi melebihi cemburu saya kepada Khadijah. Ya, termasuk sifat wanita yang paling menonjol itu adalah cemburu. Ya, makanya kalau ada istri antum cemburu, wajar, nggak usah kaget. Ya, wajar. Pernah ada istri Nabi SAW mengantar makanan, pas Nabi SAW berada di rumah Aisyah, dibanting sama Aisyah. Ya, dibanting. Tapi Rasulullah nggak mukul Aisyah, nggak marahin Aisyah. Rasulullah juga nggak marahin siapa itu ya, yang istrinya Nabi yang ngirimkan, Zainab atau Sofia gitu ya. Rasulullah SAW nggak marahin juga, padahal itu ada tamu itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau malah kemudian mengumpulkan pecahan piring tadi,
kemudian mengatakan kepada para sahabat, kulu, makanlah, gharat ummukum, ibu kalian lagi apa? Cemburu. Maklum gitu. Ya, tolong dimaklumi gitu. Ya, perempuan biasalah cemburu. Tapi menarik, Aisyah tadi, saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi melebihi kecemburuan saya kepada Khadijah. Ya, sampai pernah Aisyah terus terang sama Nabi SAW. Ya, terus Nabi SAW mengatakan, innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad. Ya, sesungguhnya Khadijah itu begini dan begini. Maksudnya menyebutkan apa? Kebaikan-kebaikannya. Khadijah malah tambah cemburu ngalan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha wa Rasulullah SAW, ya, beliau membuat kiasan gitu ya. Ya, bagaimana kamu berteduh di suatu pohon yang belum pernah ada seorang yang berteduh di sananya, atau milih yang sudah pernah banyak orang yang berteduh di sana. Ya, maksudnya nyindir gitu ya. Kalau istri-istri Nabi yang lain kan apa? Janda semuanya gitu. Dia saja yang gadis, yang perawan. Ya, tapi Rasulullah SAW mengatakan Khadijah itu begini dan begini. Maksudnya jasanya banyak, dan anak-anak saya rata-rata dari Khadijah. Ya, dari Khadijah. Ya, makanya sebagian para ulama mengunggulkan Khadijah daripada Aisyah. Ya, lebih mulia daripada Aisyah. Sebagian yang lain mengatakan Aisyah lebih utama daripada Khadijah. Dan masing-masing benar dari sudut pandang mana. Kalau dari sisi pengorbanan, ya, Khadijah di awal-awal dakwah, tentu pengorbanan Khadijah lebih utama. Dari sisi juga karena dia banyak anak dari Khadijah, ya. Nah, tapi dari sisi keilmuan, banyak meriwayatkan hadis, Aisyah lebih apa? Utama. Ya, jadi masing-masing memiliki apa? Keutamaan. Ya. Baik, dan ini ikhwan perlu kita pelajari ya, bagaimana sikap Nabi SAW kepada istrinya, terutama kepada Khadijah. Ya, walaupun setelah meninggal dunia pun Rasulullah tidak pernah melupakan jasanya. Ya, cinta beliau bukan hanya sekedar pas hidup saja. Setelah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah masih mengenang jasa-jasanya. Makanya setiap kali beliau nyembelih, ya, beliau mengatakan, bagikan ini untuk teman-temannya Khadijah. Nggak lupa sama istrinya. Kadang kita entah habis cerai atau meninggal dunia, langsung golek meneh, lali karo bojone sing pertama. Lupa sama istrinya yang pertama. Nah, ini cinta yang sejati adalah yang tidak melupakan jasa-jasa kebaikan orang yang telah pernah berbuat baik kepada kita. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan jasa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya, ini agama Islam yang mengajarkan kepada kita untuk membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Orang tua kita, istri kita, ya, tetangga kita, guru kita, bos kita, ya. Jangan, wah ini dulu mantan bos. Baiknya dulu pas jadi bos aja PDKT-nya. Ya. Nah, sekarang udah mantan, nah udah nggak baik, udah nggak lagi. Jangan. Kita tetap harus menjalin kebaikan dengan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik. Wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnun nasibina wa adu fa'lama. Dan setelah beliau menginjak usia ke-50 tahun, lebih 3 bulan, masuklah kepada agama Islam jin nasibin. Kemudian adu, mereka kembali ke kaumnya, fa'lama, maka ketahuilah. Nah, ini tentang cerita jin nasibin yang masuk Islam setelah mendengar Nabi SAW membacakan apa? Al-Quran, berdakwah. Karena Nabi SAW bukan hanya diutus kepada manusia saja. Nabi diutus kepada manusia dan juga kepada jin. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudhiya wallaw ila qaumihim mundirin. Dan
Ingatlah ketika kami mentakdirkan beberapa kelompok dari jin, mereka mendengarkan Al-Quran. Jadi ada beberapa jin yang mendengarkan Al-Quran. Ya, kita cuma nggak lihat aja kan gitu. Kita nggak pernah tahu loh. Ada jin yang ikut taklim kuliah ahad kedua, kita juga nggak tahu juga. Siapa tahu dia ikut juga gitu kan, daurah. Ya, nah, jadi ada beberapa jin yang mendengarkan Al-Quran. Ya, falamma hadaru qalu ansitu. Ya, mereka mengatakan kepada teman-temannya, diam, dengarkan baik-baik. Ya, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Tatkala udah selesai, maka mereka mengatakan, memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi setelah dengar Al-Quran, pulang ya sama teman-temannya dikabarkan, qalu ya qaumana inna sami'na, ya wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT setelah Nabi Musa alaihi salam. Dia mengajak kepada kebaikan, dia mengajak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah kalian, dakwah dia. Maka antum jangan kalah sama jin. Setelah dia mendapatkan ilmu, dia apa? Dia dakwahkan. Nah, antum misalkan ikut pengajian, nanti setelah pulang ajarkan kepada keluarga, pada istri, kepada anak, tetangga, sahabat. Iya kan? Dan sekarang mudah kok untuk berdakwah. Nggak harus berhadapan langsung. Antum share aja di grup antum yang punya. Nah, ini ringkasan dari kajian hari ini misalkan. Ya, siapa tahu dengan antum men-share faedah ilmu ya dari suatu kajian atau tabligh akbar, ya, orang akan mendapatkan apa? Hidayah. Ya, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Ya, jangan pernah meremehkan suatu amal kebajikan sekecil apapun itu. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita faedahnya apa? Satu, Nabi itu bukan hanya diutus kepada manusia saja. Beliau juga diutus kepada jin. Ya, dan jin, faedah yang berikutnya, jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Untuk membaca dalam surat Al-Jin, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang Islam, di antara kami juga ada yang kafir, jahat. Jadi ada jin kafir, ada jin muslim juga. Dan ada jin ahlus sunnah, ada yang ahlul bid'ah juga. Oh iya. Wa anna apa kata jin? Ya, wa kunna tara'iqa qidada. Kami ini beberapa aliran, macam-macam. Ya, macam-macam. Ada yang Syiah, ada yang Ahlus Sunnah, ada yang Ahmadiyah, ada yang liberal, ada yang tabligh, ada yang Hizbut Tahrir, gitu ya. Macam-macam, iya. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ada kisah menarik ya. Antum baca tafsir Ibnu Katsir pada ayat tadi, wa kunna tara'iqa qidada. Disebutkan bahwasanya Sya'bi, seorang ulama tabi'in, pernah ngeruqyah seseorang. Ada jinnya. Bila ada orang kesurupan itu kan ada jinnya. Ditanyain. Pertanyaan pertama, ma ahabbut ta'ami fiikum? Apa makanan yang paling kalian senangi wahai jin? Jawabnya, arus. Sego guys. Nasi. Nasi. Nah, ada sebagian ulama ya pernah daurah di Indonesia. Pas menyampaikan kisah ini dia bilang, kayaknya jinnya Indonesia ini kayaknya. Kok seneng sego ini? Kok suka nasi gitu. Tapi yang kedua, pertanyaan kedua. Apakah di kalian wahai jin ada juga orang Syiah? Syiah bukan Syiah si B si C loh ya. Maksudnya Syiah Rafidhah, kelompok Syiah Rafidhah yang mencela para sahabat, mengkafirkan, melaknat para sahabat itu ya. Di antara pahamnya ada katanya. Ya, kami juga ada itu Syiah. Kaifar Rafidhatu fiikum? Bagaimana menurut kalian Rafidhah kalangan jin? Ya, jawabannya apa? Huwa syarruna wa akdzabuna. Itu kelompok paling rusak dan paling pendusta.
Podo aja berarti ya. Sama aja dengan yang di manusia. Ya, kata Imam Syafi'i kan gitu juga sama. Lam ara ashhada bizuri minal ahwa min ahlil ahwa minar rafidah. Saya tidak mengetahui pengekor hawa nafsu ahlul bid'ah yang lebih pendusta daripada Syiah Rafidah. Ya, nah, sama berarti. Jin juga demikian. Ya, Syiah dari jin ada. Sahabat dari jin berarti ada juga ya. Yang masuk Islam ada. Cuma kita nggak tahu namanya aja. Ya, ini yang mendengarkan Nabi SAW, kemudian beriman dengan Al-Quran, berarti dia beriman dengan Nabi SAW. Dia sahabat dari kalangan jin. Cuma kita nggak tahu namanya satu persatu. Lucunya ada kelompok Ibadiyah menulis sebuah buku Mu'jamus Shahaba minal Jin, daftar sahabat dari kalangan jin. Dari mana itu? Baik. Summa ala saudata, ya, setelah itu ala saudata amdha akdahu, kemudian beliau menikahi Saudah, ya, fi Ramadhan, tepatnya pada bulan Ramadan. Ini boleh ya, nikah di bulan Ramadan. Nah, bentar lagi Ramadan, ya. Nah, gak apa-apa nikah di bulan Ramadan, nggak ada masalah, ya. Bahkan bulan yang berbarokah. Yang nggak boleh adalah jima di siang bulan Ramadan, ya. Tapi kalau menikahnya nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah, kan bisa malamnya, ya. Nah, summa kana ba'dahu, dan setelah itu, ya, jadi Rasulullah setelah meninggal dunia istri beliau siapa? Khadijah, ya, beliau kemudian menikah lagi dengan Saudah, ya, dengan Saudah. Nah, jadi ini istri yang kedua setelah ditinggal mati oleh Khadijah, ya, setelah ditinggal mati oleh Khadijah, nikah dengan Saudah. Dan Saudah dikisahkan di akhir-akhirnya beliau mau diceraikan oleh Nabi SAW. Hanya saja beliau pintar mengambil hati Nabi SAW. Daripada dicerai, beliau memberikan jatah harinya kepada Aisyah. Akhirnya nggak jadi dicerai sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ingin tetap menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya, karena suami istri itu nanti bersama suami terakhirnya. Ya, kalau kedua-duanya masuk surga akan bisa bertemu di surga bersama suaminya yang terakhir. Jadi kalau misalkan ada istri, kemudian dia menikah, kemudian suaminya meninggal, dia menikah lagi, dan dua-duanya ahli surga, nanti sama suami yang mana? Suami yang terakhir, ya, suami yang terakhir. Baik. Dan setelah itu, akdu ibnati siddiqi fi Syawal wa ba'da khamsina wa amin tali, beliau menikahi putri As-Siddiq pada bulan Syawal. Beliau menikah dengan putri Siddiq, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, As-Siddiqah binti Siddiq, Aisyah ummul mukminin, ummu Abdillah, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya dan semoga Allah melaknat orang yang melaknatnya, yaitu orang-orang Syiah Rafidah yang sangat benci kepada Aisyah. Saking bencinya orang Syiah kepada Aisyah itu sampai mereka, ya, mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian. Itu ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Mereka mengatakan sapi di situ maksudnya adalah Aisyah. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus benci kepada Syiah, itu harus wajib. Karena kita harus membenci orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya, orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya kita harus benci. Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya kita harus cintai. Kita harus mencintai para nabi, kita harus mencintai para sahabat, karena Allah dan Rasulnya mencintai mereka. Jangan kebalik. Orang yang dicintai oleh Allah malah kita benci. Orang Syiah itu kan kebalik. Para sahabat yang radhiyallahu anhum wa radu anhum marah mereka benci.
Abdullah bin Sabah, ya, kemudian Abu Lu'lu al-Majusi, orang Majusi malah diagung-agungkan. Itu kan kebalik namanya. Ya. Jadi Rasulullah menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah dulu, ikhwan, mereka itu merasa sial dengan bulan Syawal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata menikahi istrinya itu di bulan Syawal, untuk membatalkan keyakinan jahiliyah tadi, di mana mereka merasa sial dengan bulan Syawal. Nah, kalau sekarang masyarakat kita merasa sialnya bukan dengan bulan Syawal. Bulan apa? Bulan Syuro, bulan Muharram. Makanya untuk perhatikan, kalau bulan Syuro jarang ada yang ngadakan apa? Hajatan. Ya, karena angker katanya. Ini mitosnya, terutama orang-orang Jawa. Ya, mitosnya itu bulan angker, bulan sial. Ya, kalau ada yang nikah di bulan itu nanti apa? Gagal, ya, rumah tangganya kacau dan sebagainya. Ya, dan itu adalah mitos yang tidak benar. Makanya kalau sekarang mestinya kita kalau ingin seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan perilaku jahiliyah, mestinya kalau mau nikah, nikahnya bulan Muharram, untuk membatalkan adat istiadat jahiliyah. Ya, ada yang nikahnya bulan Muharram? Oh, masya Allah. Aman Pak ya? Aman sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak aman biasanya, oh salahnya itu, makanya berani-berani. Nah, dan saya termasuk yang Syawal, yang Muharram juga. Tapi intinya Rasulullah SAW memilih di bulan Syawal itu karena tadi tujuan tadi. Dan Rasulullah menikah sama Aisyah, umur Aisyah saat itu 6 tahun. Kemudian berumah tangga dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Jadi dulu orang Arab kalau menikah itu nggak langsung malam pertama ya. Ya, yang penting akad dulu. Adapun untuk malam pertamanya kadang ada jarak. Kadang setahun, kadang 2 tahun, kadang 3 tahun. Ya, seperti Nabi SAW ya menikah dengan Aisyah umurnya masih 6 tahun, kemudian baru berumah tangga, maksudnya berhubungan itu pada umur 9 tahun. Ya. Mungkin ini kalau zaman sekarang, wah ini bisa dilaporkan ke Komnas HAM nih. Dulu ada yang nikah umur 12 tahun ya dulu ya, saya puji apa aja ya, itu aja udah di penjara. Nah, dalam agama Islam ya kawan, yang penting anak itu sudah balik, maka boleh untuk apa? Menikah. Ya. Kita berbicara tentang hukum ya. Tapi tentu beda ya antara satu zaman dengan zaman. Dulu Aisyah umur 9 tahun udah ngerti. Dan udah balik. 9 tahun itu sudah balik. Ya, kalau sekarang 9 tahun nggak tahu. Ya. Nah, beda-beda. Makanya antum tadi perhatikan Khadijah nikah sama Nabi umurnya 40 tahun. Mungkin kalau sekarang nikah sama perempuan yang umurnya 40 tahun udah nggak bisa punya anak rata-rata. Ya. Tapi ini zaman dulu. Ya, beda juga antara Arab dengan non-Arab. Beda-beda. Ya, zaman dulu orang tua kita juga kadang dulu ya SD udah nikah. Zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang ya sudah ada aturan ya kita jalani aturan tersebut, kita taati karena itu dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan. Tapi secara hukum selama dia sudah sudah balik, maka itu boleh. Dan Aisyah ini termasuk istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat istimewa. Di antara keistimewaan Aisyah, dia adalah istri yang sangat dicintai oleh Nabi. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling antum cintai?
Apa jawaban Nabi? Aisyah. Ya, sahabat ini bertanya lagi. Ini kan perempuan gitu ya. Qala wa minar rijal. Kalau laki-laki siapa ya Rasul? Kan ada harapan dia gitu kan. Karena Rasulullah SAW itu para sahabat itu merasa ya, karena Rasulullah itu kalau sudah bersahabat dengan seseorang itu sangat loyal, sangat cinta, sehingga orang yang bersahabat dengan Nabi merasa bahwa dialah yang paling dicintai. Nah, jadi dia bertanya, siapa wahai Rasulullah? Kalau perempuan kan Aisyah, kalau laki-laki, ya, qala abuha, ayahnya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Makanya ini bantahan kepada orang-orang Syiah tadi. Bagaimana mungkin orang yang sangat dicintai oleh Nabi malah Anda benci? Bagaimana mungkin orang yang paling dicintai oleh Nabi malah Anda kafirkan, malah Anda vonis sebagai ya penduduk neraka? Naudzubillah. Ini kejahilan dan ketololan. Ya. Nah, dan di antara keistimewaan Aisyah juga, dia dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan zina, sehingga turun ayat ya yang membebaskan Aisyah dari tuduhan zina yang dilancarkan oleh orang-orang munafik. Ya, dalam surat apa? An-Nur ya. Dalam surat An-Nur. Makanya para ulama sepakat, siapa yang menuduh Aisyah berzina kafir. Kenapa dia disebut kafir? Karena dia berarti mendustakan Al-Qur'an. Melawan Allah. Allah mengatakan Aisyah enggak berzina, dia mengatakan oh enggak berzina. Ini kan berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu sepakat para ulama. Ya, seperti dinukil oleh Imam Nawawi, Az-Zarkashi, Ibnul Qayyim, Al-Jauzi dan lain-lain sebagainya, sepakat siapa yang menuduh Aisyah berzina maka dia apa? Kafir. Ya. Baik. Selanjutnya, usriya bihi was salawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad khufidat. Jadi tadi itu beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Khadijah, terus Saudah, kemudian Aisyah. Nah, kita juga harus kenal ya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba, sebutkan istri-istri Nabi selain Khadijah sama Aisyah. Kalau Khadijah sama Aisyah kan sudah tahu semuanya. Ayo. Saudah, oh iya, tadi udah dibahas. Baik. Terus yang keempat. Duh, langsung lali ya. Coba artis coba. Kadang sebagian orang itu gitu ya. Ditanya nama YouTuber ya, terkenal siapa sekarang? Langsung dia hafal ya. Ya. Nah, langsung hafal. Tapi kalau ditanya siapa nama anaknya Nabi, istrinya Nabi, wah udah langsung aduh, nggak tahu. Yang paling parah lagi suruh nyebutkan rukun Islam, rukun iman nggak ngerti. Ya. Nah, ayo lagi, tapi insya Allah antum bisa ya. Selain Saudah, sudah tadi Saudah. Ayo coba. Lupa apa nggak tahu? Kalau lupa itu kan pernah tahu terus sekarang lupa gitu. Siapa ya kawan? Anaknya Umar bin Khattab, Hafsah. Anaknya Abu Sufyan, Ummu Habibah. Taib. Terus siapa lagi? Zainab, Sofia. Ya, bibinya Ibnu Abbas, Maimunah. Terus sudah ya? Zainab itu ada dua ya. Ya, Zainab binti Jahas. Nah, terus sudah. Juwairiyah. Nah, jadi dihafalkan istri-istri Nabi, anak-anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi, terutama 10 sahabat yang dijamin masuk Islam, yaitu. Biasa ini terakhir pegelen nih, ya. Yang dijamin masuk surga, ya. Al-Asra Mubasysyaruna bil Jannah. Ini perlu dihafal. Nanti ditanyakan kepada
anak-anak kita. Begitu. Dulu para sahabat seperti itu. Ya. Salafus saleh mengajarkan seperti itu. Kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surat Al-Fatihah. Ya, adalah para ulama ussalaf mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mengajari anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada istri kita, ya, bareng-bareng murojaah sama istri, sebutkan nama-nama istri Nabi. Nah, itu kan. Nah, jangan yang dihafal Upin Ipin to aja, ya. Nah, taib usriya bihi was salawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad khufidat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi. Ini kisah tentang Isra Mi'raj. Ya. Dan pada peristiwa itu salat 5 waktu diwajibkan. Khamsan 5 waktu bi khamsin dengan 50 pahala. Maksudnya 5 kali sholat, tapi pahalanya seperti sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kita sekarang kan 5 kali, tapi pahalanya seperti sholat 50 kali dalam sehari. Karena asalnya kita diwajibkan 50 kali, cuma dapat diskon. Diskonnya banyak banget, ya, dari 50 jadi 5, tapi pahalanya tetap seperti kita melaksanakan 50 kali sholat. Masya Allah. Kama qad khufidat, sebagaimana telah ditetapkan. Maksudnya dalam hadis-hadis, dalam Al-Quran Allah menyebutkan di awal surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini tentang peristiwa Isra Mi'raj. Di mana apa maksudnya Isra Mi'raj? Nabi melakukan perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram Mekah menuju Aqsa. Mana Aqsa? Palestina. Dari Masjid Al-Aqsa di Palestina kemudian Mi'raj. Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ya, nembus melalui langit pertama, langit kedua sampai langit yang ketujuh. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Kemudian disitulah mendapatkan wahyu, yaitu salat. Ya, bertemu dengan para nabi, disambut oleh para malaikat. Jadi ini kan tadi tahun kesedihan untuk Nabi. Nabi SAW ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh pamannya, mendapatkan penganiayaan dari orang-orang kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghiburnya. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, walaupun orang-orang di sekitarmu ya memusuhimu, sesungguhnya para nabi, para malaikat mereka menyambut baik denganmu. Ini. Mereka menghormatimu, mereka memuliakanmu, mereka mendoakan kebaikan untukmu. Ya, makanya setelah itu Nabi SAW sangat senang. Tapi ternyata ya, kesenangan Nabi dan kegembiraan Nabi SAW tidak disambut baik dengan orang-orang kafir. Saking senangnya Nabi SAW, setelah subuh nyampe ke Mekah langsung diceritakan kepada orang-orang. Tapi orang-orang tambah parah. Wah, Muhammad tambah gendeng. Mereka sampai terpingkal-pingkal karena nggak percaya. Dan memang peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak masuk di akal. Kalau secara akal nggak masuk di akal. Walaupun zaman sekarang ada pesawat, walaupun itu nggak masuk di akal. Tapi ini mukjizat. Ya, letakkan akal kita kalau sudah bertentangan dengan Quran, kalau sudah bertentangan dengan hadis. Karena akal manusia itu ada batasannya. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali apa? Sedikit. Makanya ini pelajaran penting bagi kita. Jangan mengandalkan akal kita kalau sudah berhadapan dengan dalil. Terima dalil. Ya, letakkan akal kita kalau sudah bertentangan dengan dalil. Yang kedua, ya, peristiwa ini juga menunjukkan kepada kita akidah yang sangat penting. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah kita bahas dalam kitab kemarin Syarhus Sunnah Al-Muzani dan kitab-kitab akidah sebelumnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad di langit, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah di mana-mana ngapain Isra Mi'raj?
Ya, toh di dunia juga bisa. Itu. Yang ketiga, di antara faedah penting juga dari peristiwa Isra Mi'raj adalah pentingnya sholat. Pentingnya apa? Sholat. Sholat ini ibadah satu-satunya yang Allah wajibkan di atas langit. Yang Allah wajibkan nggak pakai perantara. Kalau yang lainnya kan pada pakai perantara ya. Ini nggak pakai perantara nih. Ya, nggak pakai perantara. Nggak pakai perantara Jibril. Kalau yang lain pakai perantara Jibril. Ini termasuk keistimewaan sholat. Makanya peristiwa Isra Mi'raj harus kita ambil ibrah pelajaran. Jangan cuma dijadikan sebagai acara perayaan. Ini mengadakan acara perayaan Isra Mi'raj sampai malam, subuh ini malah kebablasan, gak sholat. Ya, nah. Wal bai'atul ula ma'asnai asyara min ahli Thaibatin kama qad dzukira. Dan bai'at pertama bersama 12 orang dari ahli Thaibah. Ahli Thaibah yakni dari Madinah. Kama qad dzukira sebagaimana disebutkan. Ini kisah tentang bai'atul Aqabah. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat 12 orang dari kota Madinah. Yakni pada musim haji ada 12 orang dari Madinah. Ya, mereka datang untuk haji. Rasulullah mendakwai mereka. Ya, di situ awalnya 12 orang tersebut mendapatkan hidayah. Sebelumnya di kota Madinah mereka sudah diwanti-wanti sama orang-orang Yahudi. Sebentar lagi akan datang kepada kami nabi. Kita akan habisi kalian. Ternyata yang mendapat hidayah malah orang Ansor. Orang Yahudinya malah enggak mendapat hidayah. Ini menunjukkan kepada kita ya kawan, ya, hidayah itu di tangan Allah SWT. Orang Yahudi itu ngerti bahwa tahun itu akan diutus Nabi Muhammad, tapi mereka malah mendustakan Nabi Muhammad. Orang-orang penduduk Madinah, orang-orang Ansor itu, ya, mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka bukan ahlul kitab, ya, tapi pas musim haji, aduh, ini yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Kita beriman kepada dia dulu aja, sebelum nanti orang Yahudi tahu. Nah, itu 12 orang. Taib. Dan itu menjadi modal pertama Nabi SAW untuk menjalin komunikasi dengan penduduk Madinah. Yang setelah itu nanti Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Wa ba'da sintaini khamsina ata sab'una fil mausimi hadza sabata min Thaibatin fabaya'u summa hajar Makkah yauma tsnaini min syahri Safar. Ya. Dan setelah beliau berumur 52 tahun tibalah 70 orang pada musim haji. Nah, ini Bai'atul Aqabah Saniyah. Mereka lebih banyak orang yang datang, ya, dan mereka membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiat itu artinya janji setia, setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Nabi dalam kebaikan, ya, dan berani berkorban untuk membela Nabi. Karena mereka tahu ini akan mendapatkan apa? Pertentangan. Ya, nah, min Thaibah, dari Thaibah. Thaibah ini adalah Madinah. Makanya Madinah itu disebut dengan Thaibah. Fabaya'u, mereka membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa hajar, kemudian Rasulullah hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Yaumal Isnaini, pada hari Senin. Di hari Senin ini istimewa ya. Hari dilahirkannya Nabi, hari Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dan hari Nabi hijrah ke kota Madinah min syahri Safar, pada bulan Safar. Faja'a Thaibatar ridha yakina id kammalas salasa wal khamsina. Ya, tibalah beliau di Madinah dalam keridhaan, ya, dan penuh keyakinan di usia beliau yang berusia genap 53 tahun. Fi yaumil isnaini wadama fiha asra sinina kamalat nahkiha, pada hari Senin, dan beliau memasuki kota Madinah, ya, bermukim di sana hingga 10 tahun sebagaimana kita, ya, memahaminya. Jadi ini tentang kisah apa? Hijrah, dan kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah dari Mekah ke Madinah ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Pelajaran pertama yaitu pentingnya hijrah. Dan tadi sudah kita sampaikan, hijrah ada berapa macam? Ada 2. Hijrah tempat, salah satunya adalah hijrah ke kota Habasyah,
juga hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian yang kedua adalah hijrah amal, hijrah perbuatan. Yang kedua adalah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau menjadi pendamping Nabi saat hijrah. Ya, beliau mendampingi Nabi SAW. Makanya manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan di antara faedah juga dari kisah hijrah adalah bolehnya meminta pertolongan kepada orang kafir kalau memang ada kebutuhan. Karena penunjuk jalan yang menunjukkan jalan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah adalah orang kafir, Abdullah ya Ibnul Uraikid. Dan di antara faedah juga adalah Allah SWT pasti akan menolong agamanya. Jadi saat di Mekah ya orang-orang kafir sudah tidak menolong Nabi Muhammad, tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad, Allah ganti orang-orang yang baik yang akan memperjuangkan agama yang mulia ini. Dan itu dimiliki oleh penduduk Madinah, para sahabat Ansar yang siap untuk membela Nabi, siap menyebarkan agama Islam. Makanya ikhwan, kita harus punya semangat untuk membela agama Allah SWT. Ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semampu yang kita, ya, tenaga yang kita bisa, skill yang kita punya. Karena Islam ini pasti akan tertolong, baik dengan kita atau tidak dengan kita. Ya. Nah, dan peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah di dalam agama Islam, sehingga dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai standar kalender Hijriah. Ya, kalender Hijriah sekarang itu diawali dari peristiwa hijrahnya Nabi. Kenapa? Karena hijrah Nabi ini adalah awal ya, kemenangan Islam. Dari hijrah inilah kemudian menyebarlah agama Islam. Makanya itu peristiwa yang sangat bersejarah. Ya, peristiwa yang sangat bersejarah dalam agama Islam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita ya, agar kita ini perhatian dengan kalender Hijriah. Karena kita ini sebagai umat Islam ngertinya cuma kalender Masehi. Ditanya kalender Hijriah, tanggal piro ya? Mulai gajiannya karo Masehi sih. Ya. Padahal standar kalender itu adalah kalender Hijriah. Puasa pakai Hijriah gitu ya. Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu kalender Hijriah. Puasa 3 hari Syawal, Ayyamul Bid itu Hijriah semuanya. Ya, makanya kita harus perhatian dengan kalender Hijriah. Nah, insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Jadi ini baru belum selesai. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena ini memang sengaja kita bikin untuk 2 kali pertemuan. Makanya diharapkan kepada teman-teman yang sudah ikut sekarang ini untuk melanjutkan biar nggak separuh-separuh nanti. Ya. Nah. Ustaz, bagaimana membantah syubhat ahlul bid'ah yang meyakini orang tua Nabi SAW tidak di neraka karena orang tua beliau termasuk ahlul fatrah? Baik. Yang perlu kita ketahui bahwa ahlul fatrah itu ada 3 macam. Ini yang banyak orang tidak ngerti. Dikira kalau sudah ahlul fatrah berarti apa? Ya, mereka pasti masuk surga. Enggak. Ahlul fatrah, fatrah itu artinya masa kekosongan Nabi. Masa kekosongan Nabi, yaitu jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang hidup di masa ahlul fatrah, ya di masa fatrah itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka adalah golongan yang mempercayai dan beriman kepada Nabi sebelumnya di atas tauhid. Ya, yaitu agama Ibrahim atau Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam. Maka ya dia ahli surga. Seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah termasuk salah satu calon penduduk surga. Disebutkan oleh Nabi SAW, la tasubbu Waraqah. Ya, jangan kalian mencela Waraqah bin Naufal.
karena saya melihat dia di surga. Padahal Waraqah bin Naufal ya hidup di masa ahlul fatrah, tapi dia beriman kepada kepada mengikuti syariat sebelumnya, ya. Nah, dan diperselisihkan tentang sahabat beliau, apakah beliau beriman dengan Nabi SAW atau tidak, itu malah diperselisihkan. Tapi dia beriman. Yang kedua adalah ahlul fatrah yang tidak beriman kepada tauhid, tidak beriman kepada ajaran Nabi sebelumnya. Maka mereka ini adalah apa? Kafir dan masuk neraka. Ya, masuk neraka. Dan itu banyak dalil-dalil yang menyebutkan hal ini. Ya, di antaranya adalah tentang orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk dalam kategori ini. Telah sampai kepadanya ajaran Nabi Ibrahim, telah sampai kepadanya ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada mereka, tapi mereka tidak mengikutinya. Yang ketiga adalah orang yang tidak yang mengalami masa fatrah, tapi tidak diketahui apakah beriman sebelumnya atau tidak. Tidak diketahui, tidak sampai kepada dia dakwah. Maka nanti orang-orang seperti ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhirat nanti akan diuji. Kalau mereka mampu menjawabnya, maka dia akan masuk surga, dan apabila tidak mampu, maka dia akan masuk neraka. Itu perinciannya. Bolehkah menambah radhiyallahu anhu kepada selain sahabat? Misalnya kepada Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir. Secara doa boleh-boleh saja. Secara doa boleh-boleh saja. Tapi yang menjadi kebiasaan para ulama, kalau radhiyallahu anhu itu adalah ditujukan kepada para sahabat. Diambil dari Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Waradu anhu, itu diambil dari Al-Quran. Selain daripada sahabat, mereka mengatakan apa? Rahimahullah. Ya, semoga Allah SWT merahmatinya. Ya, semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau misalkan boleh, kadang-kadang boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Karena itu doa. Ya, doa. Seperti misalkan antum menyebutkan seorang syekh, ustadz misalkan, terus antum bilang rahimahullah, boleh? Dia masih hidup? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kita mendoakan rahmat. Antum aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum masih hidup, nggak apa-apa. Tapi kebiasaannya biasanya seperti itu. Kalau sudah meninggal rahimahullah, kalau masih hidup hafidhahullah. Itu kebiasaan saja. Tapi seperti tadi juga maksud saya, yaitu radhiyallahu anhu itu biasanya digunakan untuk para sahabat. Tapi kalau misalkan kepada selain sahabat, nggak ada masalah juga, karena itu doa. Jika kita diundang seorang mengadakan tahlilan, opo hubungannya karo siroi? Yang kalau bisa yang berkaitan dengan pembahasan ya. Ya udahlah, ini sudah kadung ini kebaca. Jika kita diundang seorang mengadakan tahlilan, tapi kita tetap datang karena dia tetangga dekat dan sungkan kalau nggak datang, gimana Ustaz? Ya, nggak boleh, karena berarti antum menyetujui. Ya, menyetujui perbuatan bid'ah. Tahlilan itu bid'ah. Ya, dengan kesepakatan para sahabat dan kesepakatan para ulama madhab. Ulama 4 madhab semuanya sepakat tahlilan itu bid'ah. Bahkan madhab yang paling kencang, yang paling keras, madhab Syafi'i. Yang paling kencang mengingkari tahlilan itu malah madhab Syafi'i. Ya, dan Nabi SAW mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Siapa yang melihat kemungkaran maka apa? Rubahlah dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya. Kalau nggak bisa maka dengan hatinya. Jadi minimal antum mengingkari dengan hati. Jangan malah mendukung. Jangan malah mendukung. Jadi kita kalau misalkan ada yang meninggal, kita tetap datangi, ya, tetap kita takziah kepadanya, kita hibur, kita doakan. Nabi SAW yang menganjurkan isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Jadi kita yang ngasih apa? Makanan untuk keluarga korban mayit, bukan malah memberatkan keluarga
untuk bikinkan makanan untuk kita. Sekarang banyak orang malah memberatkan. Ini lagi musibah, lagi kena ujian, kematian, malah disuruh bikin berkat walimah. Tahu sendiri ya, bikin walimah berkat sekarang nggak murah, iya kan? Nggak murah. Makanya ada sebagian orang yang sampai utang sana, utang sini. Bahkan ada sebagian yang maling gara-gara untuk mengadakan ini. Ini tidak secara agama tidak diterima, ya, bertentangan dengan syariat. Secara akal juga tidak masuk akal. Yang namanya makan-makan itu kalau suasana senang, walimah nikah, ya kan? Walimah nikah lagi, kan senang tuh. Ya, walimah akikoh, masuk akal gitu loh, makan-makan. Karena suasananya suasana bahagia. Lah ada kematian antum makan-makan. Ini antum sedih atau seneng? Nah, kan nggak masuk di akal. Makanya antum perhatikan, lihat orang lagi tahlilan, terus makan-makan, rokokan, cekikian, ketawa-ketawa. Apa seperti ini suasana apa? Ya, menghadapi kematian. Kan nggak diterima oleh akal. Nah, jadi kita tetap berbaik sama tetangga dengan cara tadi. Kita takziah, kita mendoakan, kita datang membawa apa? Makanan untuk dia, bukan malah memberatkan dia. Hijrah itu berat, banyak rintangan. Bagaimana kiatnya? Apakah hijrah hati dulu? Hijrah itu berat ya, karena hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya pasangin. Nah, memang berat ya. Sabar dalam hijrah ya, karena memang pahalanya adalah apa? Surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala ya, dengan tiada terhingga jumlahnya. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mengekang hawa nafsunya, ya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga adalah tempat kembalinya. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita hijrah dengan baik? Caranya antum ngaji ilmu agama. Semangat ngaji ilmu agama. Antum nggak bakalan bisa hijrah dengan benar kalau ya tidak didasari dengan ilmu. Hijrah itu bukan cuma gaya-gayaan. Ya, hijrah bukan cuma sekedar penampilan. Hijrah itu harus didasari dengan ilmu agama. Makanya orang yang hijrah harus apa? Ya, semangat ngaji ilmu agama, terutama masalah akidah, ya, masalah-masalah landasan agama, supaya kita mantap nanti dalam hijrahnya. Kemudian yang kedua, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membolak-balik hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kemudian yang ketiga, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Antum kalau hijrah, cari teman-teman yang baik. Karena teman itu memiliki apa? Pengaruh. Ustaz, apa benar Rasulullah menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 7 tahun dan menggauli di umur 9 tahun? Salah ini. Bukan 7 tahun, 6 tahun malah. Ya, 6 tahun. Dan menggaulinya pada umur 9 tahun. Benar. Ya, dan tadi sudah kita jelaskan, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah karena 9 tahun saat itu sudah apa? Sudah haid, sudah balik. Dan dalam agama Islam, patokan seorang itu nikah adalah kalau sudah balik. Ya, tapi jangan samakan orang dulu dengan sekarang. Dulu 9 tahun udah balik. Ya, udah balik, udah ngerti juga nikah. Ya, dulu ibu-ibu kita juga seperti itu ya. Antum misalnya sama ibu antum atau mbah antum, kadang umur baru lulus SD, kadang belum lulus udah dinikahkan. Ya. Tapi kalau sekarang 6 tahun SD kelas 1. Nah,
sik dolenan boneka kaya. Nah, itu dikembalikan kepada keadaan juga. Wah, ini banyak pertanyaan, tapi waktunya nggak cukup. Sudah ada, insyaallah taala itu yang bisa kita bahas. Ya, insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya, April Ahad ke-2 antum bawa ini dan nanti kita lanjutkan pada bagian yang keduanya. Masih ada lagi. Ini karena masih 50. Ya, dan masih ada 50 bait lagi. Karena judulnya 100 bait. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.